Hai, saya Reza Rahadian. Dengerin terus Pro 1 RRI Network, kanal inspirasi. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal inspirasi. Hari ini dalam Bincang Siang kita akan berbicara tentang bagaimana optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Untuk itu lewat Zoom saya sudah tersambung dengan narasumber kita pendengar. Ada pemerhati isu perempuan, anak dan keluarga, Ibu Insinyur Hajah Etna Estelita MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi juga menjelang siang, Mbak Rita. Bagaimana kabarnya Ibu? Sama-sama, kabar baik. Alhamdulillah, Mbak Rita. Iya, kalau kita secara langsung di udara udah beberapa kali ini ya, tidak pernah bertemu ya, Bu Nana. Ya. Ini pada Nanti mudah-mudahan sekali lagi sama Mbak Rita ketemu di dunia. Baik, Bu Nana, terima kasih masih meluangkan waktu untuk bincang siang hari ini berbicara tentang optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Nah, sebelum kita lebih jauh berbincang peran ayah dalam keluarga, kita mau sapa para ayah dulu nih, Bu Nana. Para ayah dimanapun berada. Kalau informasi yang kita baca, kita dengar tanggal 12 November yang kemarin itu peringatan Hari Ayah Nasional ya. Nasional, Bu Nana. Jadi para ayah apa kabar? Nanti bisa bergabung juga nih di bincang siang kita hari ini terkait dengan optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Silakan nanti telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Nah, Bu Nana, bagaimana Ibu melihat peran ayah dalam keluarga saat ini? Walaupun kita tidak menyampingkan Ibu nih untuk perbincangan hari ini. Para ibu juga bisa bergabung karena ibu dan ayah itu merupakan pasangan untuk melakukan berbagai hal di dalam rumah tangga atau keluarga. Silakan Bu Nana, bagaimana? Ya, Mbak Rita, gini ya, seperti yang Ibu Rita katakan tadi, sebenarnya dalam satu keluarga itu peran ayah dan ibu itu harus seimbang ya. Nah, jadi tapi masyarakat kita juga masih banyak yang berpikir bahwa pengasuhan anak di dalam keluarga itu adalah peran ibu saja. Nah, karena memang dianggap bapak itu sudah mencari nafkah di luar ya. Kemudian ketika dia mencari nafkah di luar, waktunya udah habis di luar, kemudian dia memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian kita menganggap ibulah yang di rumah, jadi ibulah yang handle semua. Itu biasanya nih sampai saat ini saya rasa seperti itu dalam dalam pemikiran kita semua ya. Nah, ini saya rasa memang budaya patriarki ini memang sudah melekat sejak dahulu kala, tapi tidak terlepas sekarang juga ibu juga banyak yang berperan ya, ibu juga banyak yang mencari nafkah sekarang ini ya. Tetapi dia juga tetap berperan harus mendidik anaknya dengan baik. Nah, hasil survei ya, kalau survei kualitas dan kuantitas waktu ayah berkomunikasi dengan anak itu dari KPI, hasilnya baru 1 jam per hari. Jadi 1 jam per hari. 1 jam per hari. Nah, jadi tetapi ya dari hasil penelitian ya, beberapa hasil penelitian menyatakan ketika ya ayah tidak berperan dalam keluarga itu dalam membimbing anaknya, mendidik anaknya, dia sifatnya hanya memberikan materi saja. Nah, itu akan mengakibatkan kekosongan dalam pengasuhan anak karena kurangnya peran ayah. Nah, jadi artinya ini dikatakan bahwa akan terjadi namanya fatherless, Mbak Rita. Fatherless ya. Jadi fatherless ini maksudnya adalah kehilangan figur ayah ya, ada kemiskinan atau kekosongan figur ayah dalam mendidik anak. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita ketahui, jadi istilah fatherless country ini itu di Indonesia itu termasuk yang tertinggi, Mbak Rita. Jadi mirisnya Indonesia ini termasuk 10 besar, dan lagi dia itu dianggap yang nomor 3 ya, di urutan ketiga teratas ya, negara yang mengalami fenomena fatherless country. Artinya tidak adanya peran ayah karena hanya hadir secara fisik ya. Itu kenapa, Bu? Tidak terlihat dalam urusan perkembangan anak.
Nah ini terjadi di Indonesia sekarang Mbak Rita. Jadi artinya sementara kita tahu dalam mendidik anak itu perlu kedua-duanya itu bersatu ya, seias kata. Sedangkan cara mendidik anak aja misalnya orang tua laki-laki tidak sepakat dengan ibunya, itu kan juga terjadi berpengaruh terhadap anaknya. Nah jadi namanya mungkin ada juga orang yang pasti menanyakan nanti ya, bagaimana kalau orang tuanya meninggalkan, nah seperti itu juga Mbak Rita. Seandainya orang tua laki-laki meninggal itu kan takdir ya. Nah itu kan harus dicari peran pengganti, apakah kakeknya, apakah pamannya, apakah kakaknya. Memang artinya sebegitu pentingnya peran ayah ya, karena cara mendidik dari seorang ayah dengan cara mendidik dari seorang ibu itu agak berbeda ya. Ibu dengan penuh kasih sayang seperti itu. Nah, hasil penelitian saya lihat dari Akhil Dayati, terus ada Kaluti dan Kardiono di 2011, menghasilkan bahwa peran ayah ini memberikan gambaran yang positif di berbagai aspek, baik itu dari waktunya, jadi perhatiannya, dan interaksinya kepada anak, itu memberikan hal yang positif. Nah, jadi dikatakan peran ayah ini memenuhi kebutuhan keluarga itu ada 62%. Di hasil penelitiannya, mendidik anak itu memberi nasihat ada 57% dibutuhkan. Kemudian melindungi keluarga dan memberi kasih sayang itu 41%. Dan sebagai kepala keluarga 42% dan sebagai teladan dia 19%. Jadi ini hasil penelitian yang dilakukan mereka. Nah, jadi banyak hal-hal negatif ya yang berpengaruh terhadap kepribadian anak atau karakter anak ya, kepribadiannya yang apa namanya karena peran ayah itu kosong di dalam keluarga. Nah, penyebabnya yang saya katakan tadi, salah satunya adalah kita berpikir ya ayah itu cukup sudah dia cari nafkah untuk cari nafkah saja, kemudian ibu lebar tanggung jawab. Jadi kalau ada yang keliru dari pendidikan anak ya, kalau anaknya apakah nakal, apakah anaknya suka apa namanya, ada anaknya narkoba, itu sering bukan saya menyatakan selalu, sering disalahkan si ibu. Nah ini karena saya juga ingat dari dulu misalnya, ingat juga ketika nenek atau ibu saya misalnya mengatakan jangan diganggu bapak, ya papa gitu kan, sudah capek kerja, istirahat. Dan saya lihat juga mama saya juga bekerja sebagai guru seperti itu. Jadi tetapi budaya patriarki kita yang sudah melekat sejak dahulu kala ini yang membuat situasinya seperti itu. Baik, berarti itu salah satu alasan ya kita berada di urutan ketiga teratas tadi. Fatherless, kehilangan sosok ayah. Oke, baik. Apa namanya, yang tertinggi bahwa kita itu terjadi kekosongan atau kemiskinan ya terhadap peran ayah di dalam keluarga. Oke, baik. Nanti saya ingin pendapat Bu Nana juga, apa saja sebenarnya peran penting ayah dalam keluarga. Tapi kita terima telepon dulu, Bu Nana, di 8122878. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bapak Ibu? Jangan lupa, jangan sekali-kali masuk. Iya. Ibu Eni. Ibu Eni. Di mana Bu Eni? Lagi mobile gitu. Lagi mobile. Biar nggak lupa besok-besok Bu Eni sering-sering ya gabung di dialog kita. Yang sering-sering. Oh iya Bu Eni. Oh iya, aduh. Salam untuk Pak Ilham. Salam untuk Pak Ilham ya Bu Eni. Oke. Silakan pertanyaannya Ibu. Iya, dari Ibu narasumber sebetulnya betul kalau kita lihat ada hari Bapak itu kan memang hari ayah itu memang suatu hal yang spesial sebenarnya. Cuman dari fenomena yang ada saat ini, peran ayah itu saya rasa udah jauh berkurang. Kenapa? Karena mungkin disebutkan bahwa kita ini matriarkat ya, yang fungsinya ayah itu sebetulnya kan memang mencari nafkah. Cuma di hari ini yang mencari nafkah itu kebanyakan kalau kita lihat itu kan juga ikut ibu. Nah seperti itu. Walaupun dari dulu yang ibu itu kalau dia sebagai guru atau sebagai kantoran gitu ya. Tapi yang hari ini paling banyak
kita lihat saja mungkin itu karena himpitan ekonomi atau seperti apa, sehingga juga ada yang menjadi ojol. Setiap hari kita di jalan ada yang membeca segala macam gitu-gitu. Jadi kalau karena kita di pendidikan ya, maka kita lihat memang peran ayah ini kadang-kadang kan saya lihat ini, kalau datang ke sekolah, anaknya sekolah, kemudian bapaknya datang ke sekolah tuh kongko-kongko tuh di kantin apa, maka saya tanya kemana, bapak ini tidak kerja, enggak. Jadi nanti dia itu mengharapkan mungkin ibunya saja yang bekerja, atau mengharapkan dari bantuan kayak sekarang ini kan ada PKH, PIP segala macam gitu kan. Kebetulan kita kan sekolah swasta. Nah, mereka harapkan dari situ. Sehingga tidak ada rasa tanggung jawab itu. Bahwa dia punya kewajiban terhadap anak seperti itu. Yang menjadi pemikiran kami ya, kalau di lapangan kan seperti itu. Yang kita dengan anak-anak, dengan problem anak-anak, apalagi sekarang yang musimnya tawuran-tawuran segala macam. Peran seorang ayah itu di mana itu? Nah, kalau kita dulu, kalau seperti Bapak Ibu tadi bilang bahwa kita dulu itu memang ayah ini istimewa sekali. Apalagi kita anak perempuan, orang anak perempuan itu pertama kali itu memang kepada ayah. Nah, gitu kan. Tapi kalau dulu tuh kita betul-betul tidak berkutik. Kalau misalnya orang tua kita bilang enggak, ini tak baik, ini tidak berkutik. Kalau sekarang tidak seperti itu. Ya, dilarang oleh ayahnya atau dia apa, tapi entah bagaimana komunikasi itu kan komunikasi sebetulnya antara ayah dengan anak-anaknya. Itu yang penting kayaknya seperti itu kayaknya yang harus diterapkan. Masyarakat atau lingkungan yang membentuk itu juga lebih besar perannya. Di lingkungannya, pergaulannya, kalau tidak awas-awas kita di rumah, inilah akibatnya banyak yang begajul anak-anak gitu kan. Tidak ada rasa hormat kepada orang tua, tidak ada rasa mengasihi itu. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya, itu mungkin sama dengan pendapat Ibu Nana Sumber ya. Nah, mungkin seperti itu menurut kami, supaya peran daripada orang tua, terutama memang ayah, itu sangat penting bagi anak-anak. Itu. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Ilham juga yang lagi berkendara mungkin ya, mengemudi. Pak Ilham yang biasanya bergabung nih Bu Nana. Sekarang Bu Eni kita tunggu untuk bincang siang selanjutnya. Silakan Bu Nana tanggapannya. Oh iya, terima kasih Bu Eni. Jadi saya selalu juga dengan Bu Eni, selalu bersama dengan Pak Ilham ya. Jadi berarti dalam mengasuh anaknya dari dulu memang seiring sejalan ini juga. Jadi artinya Ibu ini sepertinya jadi guru ya. Iya, tenaga pendidik. Guru ya. Jadi saya juga melihat ya memang fenomena seperti itu, ada ibu istri ada perempuan atau istri
ya kan? Dia bikin konten-konten saja, kemudian dia tidak berlihat bekerja oleh orang sekitarnya, dianggap dia itu seorang yang tidak bekerja, padahal dia sebenarnya menghasilkan uang. Kita kan nggak tahu, karena fenomena yang terjadi sekarang ini sudah bergeser. Banyak yang online juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Nana itu untuk jawaban Bu Eni. Pendengar silakan masih di 812878 atau di WhatsApp 08166666975. Anda bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini tentang optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Kalau begitu Bu Nana, apa saja nih peran penting ayah dalam keluarga? Ya, jadi peran penting ayah dalam keluarga itu, ayah yang pertama memang dia harus mencari nafkah ya. Dia harus mencari nafkah, kemudian dia harus memberikan rasa kasih sayang terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, ya. Nah, karena ya kalau kita lihat anak-anak yang dicintai ya, yang disayangi oleh ayahnya, ya pastinya juga ibunya ya. Ya, tetapi yang kita fokuskan sekarang ayah. Itu anak-anak itu katanya percaya dirinya lebih tinggi, ini hasil penelitian Mbak Rita. Oke, baik, kita tahan sebentar Bu Nana. Ya? Kita tahan sebentar ya Ibu. Ya. Tentang apa saja peran penting ayah dalam keluarga. Jadi tadi termasuk rasa percaya diri anak. Kita terima kembali di telepon. Halo, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham. Tetap saya dengan Hari Ayah itu. Hari Ayah. Selamat Hari Ayah, Pak Ilham. Ayah yang hebat ini. Berpendapat. Itu buat anak-anak. Karena ayah ini mencerminkan yang terbaik. Saya sih bukan membanggakan diri. Saya setiap tahun pasti diberikan baju oleh anak saya yang namanya ayah terbaik akhir di bulan Januari. Itu pasti. Dan saya didik dengan baik. Saya memberikan yang terbaik lah. Karena saya juga bukan orang pejabat besar, ya. Bukan pegawai hebat. Hebat saya mendidik anak saya. Alhamdulillah semua, yang satu sudah kerja, yang satu kuliah, yang satu sudah tamat. Alhamdulillah. Saya nggak setara saya, tapi saya berpendapat. Kita sama-sama perlu loh. Kita juga memberikan yang terbaik, karena saling membantu. Kalau kita saling membantu di dalam keluarga, apapun semuanya jadi ringan. Iya, benar. Ya. Yang namanya mencari nafkah, walaupun kita dapat hanya 10.000 sehari, itulah yang harus kita berikan kepada. Karena tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, nafkah itu bapak yang punya, bukan istri. Apapun gaji istri itu tidak ada hak ayah untuk menanya kepada istrinya. Saya itu sampai sekarang saya terapkan itu. Jadi itu sangat penting loh. Karena kalau kita baik mendidik anak, insya Allah anak-anaknya akan jadi. Terima kasih Mbak Rita. Sama-sama, terima kasih Pak Ilham. Iya. Oke. Nana ya. Waalaikumsalam. Kita nyatakan tadi bahwa ayah memang pencari nafkah utama. Iya, baik. Pak Ilham nih. Itu hukumnya. Tapi sangat kebangetan kalau suami tidak memberikan suatu penghasilan, hanya istri saja, kemudian suami main-main, ngongko, itu memang tidak bagus. Untuk kepribadian anak itu sendiri bukan suatu, karena seorang ayah itu adalah model ya, role model ya. Apa yang dilakukan ayah itu akan dilakukan oleh anaknya nanti. Iya, jadi, Pak Ilham termasuk ayah yang hebat ya, Bu Nana. Di mata anak-anak Pak Ilham. Bu Eni ya. Itu merupakan suatu perpaduan yang bisa jadi diteladani untuk jadi keluarga harmonis. Amin. Sampai sekarang pun masih beliau berdua-dua terus kan. Baik, berarti kita itu mungkin curah nanti juga dari Pak Ilham. Jadi kita kembali ke peran penting nih. Mungkin Pak Ilham dan pendengar kita yang lain juga masih kami tunggu di 812878 atau di WhatsApp 08166666975. Mungkin ada pertanyaan ke Ibu Etna Estelita. Silakan Anda bisa bergabung di telepon, WhatsApp, dan juga di tonton di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Masih tentang optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Bu Nana, kira-kira dilanjutkan, ini apa saja peran penting ayah dalam keluarga? Jadi, apa lagi? Anak yang dengan kehidupan yang keluarga harmonis ya, ayahnya ikut berperan di dalam mendidik anaknya ya, artinya itu anak itu hasil penelitian menyatakan bahwa anak itu percaya dirinya tinggi, jadi confidence-nya ya. Kemudian dia tumbuh secara psikologis itu berkembang dengan baik ya, dengan matang. Artinya
pertumbuhan fisik ya, biologis dan psikologis itu seimbang. Nah, kemudian dia dikatakan mandiri. Nah, dengan rasa kasih sayang diberikan oleh ayah. Kemudian ayah itu juga sebagai pelaku. Nah, sementara itu adalah yang dibuktikan oleh anak. Kemudian seorang ayah mengajarkan anak laki-lakinya bagaimana misalnya cara menghargai perempuan misalnya. Jadi makanya seorang ayah yang KDRT memang tidak bagus sebenarnya untuk mendidik anaknya. Karena itu akan lama-lama anaknya juga akan meniru seperti itu ya ketika dia dewasa. Nah, artinya apalagi ketika dia melakukan misalnya secara verbal kasar sama istrinya ya. Kemudian dia melakukan kekerasan fisik ya terhadap istrinya atau ibunya. Nah, si anak itu memendam rasa, jadi memendam rasa. Akhirnya mereka juga dewasanya akan berlaku sulit ya untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi artinya itu akan ditiru oleh anak. Jadi karena dalam rekaman isi perjalanan ketika dia masih kecil, dia disuguhi oleh kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian anak selalu tertarik apa yang dilakukan ayah tadi ya. Ketika ayahnya berhasil melakukan pendekatan terhadap anak, menanyakan kepada dia mau jadi apa dan segala macam, memperhatikan ya cita-cita anak dan segalanya itu akan menimbulkan hasrat berprestasi bagi anaknya sendiri. Jadi bagaimana anaknya berkaitannya dengan cita-cita yang masa depan itu lebih banyak disupport oleh ayahnya. Nah, seperti itu. Kemudian ayahnya juga meningkatkan kemampuan intelektualnya. Oke, halo Bu Nana. Halo Ibu. Ada gangguan jaringan sepertinya komunikasi kita dengan Ibu Etna Estelita. Halo Bu Nana. Ya, pendengar kita coba nanti beberapa saat ya. Mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali dengan Insinyur Hajah Etna Estelita MSc yang merupakan pemerhati isu perempuan, anak dan keluarga. Kita akan lanjutkan perbincangan tentang optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Mudah-mudahan komunikasi kita bisa tersambung kembali karena Bu Nana berada di Zoom untuk saat ini. Halo Bu Nana. Ya, ini internet jaringan Mbak Jaringan Rita. ada sedikit gangguan ya. Tapi Bu Nana, ini bertepatan juga dengan saya harus sampaikan dulu info 30. Kita jeda sejenak ya Ibu. Oh iya. Iya, nanti juga ada WhatsApp yang akan saya bacakan ini dari Dane di Bandar Purus. Nanti saya bacakan yang ditulis Dana di sini. Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami buka line telepon sesaat lagi di 812878 atau di WhatsApp 08116666975
atau Anda bisa saksikan juga perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tetap di sini dulu pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal Inspirasi. Saya akan hadirkan dulu Info 30. Pro 1, kanal Inspirasi. Saatnya Info 30 Pro 1. Pendengar, Hari Ayah Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Tahun ini Hari Ayah jatuh Sabtu 12 November 2022 kemarin. Hari Ayah Nasional berbeda dengan Hari Ayah Sedunia yang diperingati setiap minggu ketiga bulan Juni. Kendati demikian, keduanya memiliki esensi dan makna yang sama, yakni apresiasi dan penghormatan pada sosok ayah. Demikian informasi seperti kami kutip dari kompas.com. Baru saja Anda ikuti Info 30 Pro 1. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Kamu anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang. Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan. Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan. Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan. Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama gak ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang? Ya. Wah, mentang-mentang Ya. udah jadi bos. Ya. Lupa sama teman lama. Ya. Ada apa sih, Dek? Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong. Ayah, Apa sih, Dek? menelpon sambil berkendara itu berbahaya. Iya. Maaf ya, Nak. Yuk, gua Bim Bim. Gua Rido. Kakak, ada Ivan. Dan Abdi, kita dari Slang. Dengerin terus Pro 1 RRI, kanal Inspirasi. Peace. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi. Bincang siang untuk hari ini masih optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Saya di Zoom masih bersama Ibu Insinyur Hajah Etna Estelita MSI, pemerhati isu perempuan, anak dan juga keluarga. Bu Nana, terima kasih masih bersama di sini, Bu Nana. Iya, tadi perbincangan kita masih apa saja sih peran penting ayah. Nanti saya juga ingin tanyakan Bu Nana, kira-kira ada perbedaan tidak ketika seorang anak itu dapat pengasuhan yang baik dari seorang ayah dengan anak yang tidak dapat pengasuhan yang baik dari seorang ayah. Mungkin itu apakah ada perbedaannya. Tapi saya bacakan WhatsApp dan juga terima telepon. Bu Nana, halo, selamat siang. Halo? Oke, terputus, nanti bisa diulangi lagi. Saya beralih ke WhatsApp. Pagi Mbak Rita, saya Dana di Bandar Purus. Mau bertanya terkait kecenderungan dunia yang semakin canggih saat ini. Banyak ayah yang bekerja dari rumah.
Tapi lingkungan kita masih melihat agak aneh dan belum terbiasa. Anak-anak juga merasakan efek negatif dari hal ini karena teman-temannya menganggap bahwa ayah mereka pengangguran. Nah, bagaimana ayah yang seperti ini menyikapi hal ini? Itu pertanyaan dari Dana di mana tadi, di Bandar Purus. Oke, satu di telepon, Bu Nana. Selamat siang. Itu pertanyaan dari Dana. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu DP. Gimana cara radio saya tadi kan nih? Iya, silakan Uncu langsung ke pertanyaan Uncu. Ya, pertanyaannya kan ada Uni sebelum memutar iklan. Akan ada kekerasan dari ayah kepada istri lah itu. Tapi sudah itu ada juga iklan kedua untuk karena kekerasan kepada ibu dan anak. Apakah kekerasan ibu kepada anak itu terjadi karena ibu dendam kepada suaminya dan tidak bisa membalas ke suaminya, terus dilakukan pada anak-anak yang jadi korban di rumah tangga? Apa sekarang udah nggak ada ya, 18-21 ini udah kurang ya, apalagi ayah yang menjadi imam. Katanya di rumah tangga ayah yang menjadi imam. Kan ada hari ayah, kalau ada hari ayah berarti ada kasih sayang dan seperti hari Valentine dan hari ibu juga. Itu saja. Baik. Terima kasih Uncu. Sudah jelas pertanyaan saya ini? Iya, sudah jelas. Jadi ya sudah jelas. Sebenarnya cukup jelas ya, Bu? Belum, enggak begitu jelas sampai sini, Mbak Rita. Jadi intinya tadi ya kekerasan dalam rumah tangga antara ibu dan ayah. Iya, ibu nanti. Nanti dampaknya ke anak. Iya, gitu kan, Cudepe? Bilang lagi apa gimana biar ibu gak dengar? Boleh, silakan. Kan ada kekerasan, kan ada Uni memutar iklan itu kekerasan KDRT ada rumah tangga ayah, kekerasannya kepada istri. Itu kan ada juga akhirnya nanti istri kekerasannya kepada anak. Apa itu karena istrinya dendam sama suaminya dan tidak bisa membalas, terus melampiaskan ke anak-anak yang jadi korban. Baik, cukup jelas Uncu DP. Baik. Kira apa nggak ada 18-21. Program 18-21. Kan ayah. Imam di rumah tangga itu kan ayah itu imam. Nggak ada jadi imam saja. Baik. Terima kasih Uncu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Uncu DP di Solo. Kita ke Dana di Bandar Purus dulu. Nana, yang dari Bini. Ayah kerja dari rumah. Jadi nggak kelihatan nih sama orang-orang, Bu Dana. Gimana Mbak Rita? Jadi ayah yang kerja dari rumah nggak kelihatan sama orang-orang. Nah, disangka pengangguran nih oleh teman-teman anaknya. Itu gimana? Tadi kan sudah saya bilang tadi ya Mbak Rita ya, bahwa sekarang kan sudah bergeser ya. Jualan bisa dari rumah ya kan, online. Jadi tidak terlihat, tetapi ternyata orang kita sudah bisa dikirim seperti itu. Tapi saya rasa mungkin ini untuk saat ini mungkin masih aneh ya, terlihat sama orang ya. Ada seorang YouTuber itu, saya pernah berdiskusi dengan dia, Mbak Rita. Dia mengatakan, Bu, katanya, saya selama 2 tahun tidak bekerja, tidak terlihat bekerja sama orang, karena itu masih tahun 2015 katanya ya. Nah itu saya dikatakan agak nggak normal gitu, agak sedikit miring katanya. Karena saya tidak bekerja, saya melakukan bikin konten di rumah saja. Kemudian saya pergi. Kemudian saya ngomong sendiri kan, kadang-kadang tetangga melihat. Jadi dia pikir saya orang gila katanya. Tapi ketika saya sudah bisa membuat rumah katanya ya, juga saya masih dikira orang yang tidak waras. Kok bisa ya bikin rumah? Jadi artinya pemahaman ini belum ada sama belum banyak yang paham ya tentang pekerja-pekerja yang ada di rumah. Jadi ketika seorang YouTuber itu membuat rumah ini di Sumatera Barat loh, saya ketemu dia bukan di luar Sumbar, itu dia bisa bikin rumah, ya bisa bikin ya artinya
cukup lebih baik hidupnya dibandingkan tetangga-tangganya mungkin ya. Nah akhirnya tetangganya mengatakan dia pelihara tuyul segala macam. Jadi artinya pengertian-pengertian seperti itu memang belum bisa kita paksakan ya kepada lingkungan kita yang belum memahami. Tetapi memang kita sebenarnya harus berbicara ya. Lama-lama kan mereka tahu juga kita harus menjalin komunikasi dengan tetangga. Apa Berarti, kita kerjakan. Ayah yang seperti ini menyikapinya bagaimana, Bu? Ya suaminya yang kerja di rumah tadi kan katanya. Tapi ayah yang seperti ini sikapnya harus bagaimana nih? Sikap saya kan rasa disangka pengangguran tuh Bu Nana. Saya rasa karena waktunya tidak tidak terbatas ya, lebih bisa memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Jadi ketika anaknya sekolah, ya diantarkan saja dulu kan tidak selalu membuat konten seperti itu, ya kan? Tidak selalu harus bekerja di rumah dulu. Jadi artinya kita sepakat dengan suami istri itu kebutuhan anak itu nomor satu dibanding kebutuhan apapun. Jadi artinya dia bisa menyikapi ayahnya pergi kerja, kasih pengertian kepada anaknya bahwa ayahnya bekerja tapi dari rumah. Sekarang kan sudah canggih, tidak harus ada lokasi tempat bekerja. Kalau jualan pun tidak harus ada toko, kan seperti itu. Pengertian seperti itu kan diberitahu kepada anaknya dan dijelaskan kepada anaknya pendapatan ayah itu dari mana saja. Nanti anaknya bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ayahnya bekerja dan menghasilkan uang, tapi dari rumah ya. Pengertian ini juga diberikan kepada anak supaya anak jangan artinya tidak bisa memberikan keterangan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya membuli dia. Jadi seperti itu ayahnya tetap memberikan mengantarkan anaknya sekolah. Kalau memang ibunya bekerja, ya misalnya anaknya bapaknya tetap mengantarkan anaknya sekolah, nanti menjemput ya. Nah itu artinya tetapi memberikan pengertian kepada anak bahwa ayahnya tetap bekerja dan menghasilkan uang, sehingga ayahnya kan sering memberikan uang untuk belanja kepada anaknya. Nah ayah dapat uangnya dari mana seperti itu. Dijelaskan bahwa ayahnya bekerja tetapi tidak harus di kantor. Saat ini seperti itu. Karena pemahaman orang kalau bekerja itu harus di kantor, apalagi harus bekerja nih. Pergi pakai baju pagi ya, baju bersih pagi, terus pulang sore jam 4. Itu yang yang seperti dilakukan kebiasaan orang. Tetapi sekarang kan zamannya sudah beda seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nana. Kita beralih ke pertanyaan Uncu DP. KDRT di rumah tangga ayah ke ibu, nah ibu melampiaskan ke anak. Ya, memang biasa seperti itu ya. Mungkin karena suami melakukan KDRT juga terhadap istri ya. Istri kalau yang jagoan mungkin bisa ya berantemnya. Yang punya Tapi kan istri sering yang KDRT itu sebenarnya tidak hanya perempuan yang disakiti oleh laki-laki ya, tetapi laki-laki juga sering dilakukan KDRT terhadap kepada perempuan juga sering melakukan KDRT terhadap laki-laki. Tetapi ketidakmampuan, ketidakberdayaan perempuan ya di dalam melawan ya ketidakmampuan. Mungkin dia tidak bekerja misalnya nih kan, dia tidak bekerja, kemudian dilakukan KDRT ya. Sedangkan orang bekerja aja dilakukan KDRT, Mbak Dita tahu kan, masih tetap mau bersama suaminya. Ya mungkin karena dengan alasan karena figur ayah itu. Tapi figur ayah seperti itu menurut saya sih memang tidak memberikan contoh yang baik. Itu kan berdampak terhadap pertumbuh kembang anaknya. Jadi artinya memang keluarga yang diharapkan itu adalah keluarga yang harmonis. Yang kata Lucu tadi itu sepakat ya dalam ada salah satu solusi ya mendidik anak itu misalnya 1821 tadi. Program jam 6 sampai jam 9 malam. Kita sepakat untuk berkumpul bersama, apakah ayahnya, apakah ibunya, apakah kakaknya, itu berkumpul bersama dan tanpa gadget misalnya. Itu bermain, ya belajar. Jadi waktu 3 jam itu digunakan untuk berinteraksi ya, interaksi selama keluarga. Itu solusi yang terbaik ya di dalam keluarga. Jadi artinya makanya ada instansi atau seperti BKKBN memberikan reward kepada keluarga-keluarga harmonis ya, keluarga yang bisa mendidik anaknya dengan baik, kemudian keluarga yang bisa memanfaatkan situasi secara bersama antara ayah dan ibu untuk mendidik anak. Itu diberikan reward atau diberikan penghargaan ya yang bagus, yang tinggi terhadap
keluarga-keluarga seperti itu. Baik, Bu Nana. Mbak Rita. Oke, pendengar masih kami terima Anda. Silahkan untuk bertanya di telepon 812-878 atau ke WhatsApp dikirimkan ke 08116666975. Masih ada Bu Nana di Zoom akan menjawab pertanyaan terkait dengan optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Bu Nana, pertanyaan saya tadi, apakah bedanya, ada tidak bedanya pada tumbuh kembang anak, perkembangan anak, ketika anak itu diasuh oleh ayah dengan baik, begitu ya, dengan tidak dapat pengasuhan yang baik dari ayahnya, itu ada beda tidak, Bu Nana? Iya, ada bedanya, Mbak. Misalnya ayah yang mengasuh anaknya dengan baik, ini hasil penelitian juga mengatakan bahwa anak yang diasuh dengan baik itu dia punya harga diri yang tinggi, jadi arti percaya dirinya tinggi, Mbak Rita. Dirinya tinggi ya. Kemudian dia karena selalu berinteraksi dengan keluarga ya, papa ada, ibu ada, hidup dia bahagia. Nah, kemudian dia punya empati yang tinggi, artinya rasa sosialnya tinggi ya terhadap lingkungannya, karena memang si bapak akan mengajarkan bagaimana bersosialisasi di luar sana. Nah, kemudian juga si bapak akan mengajarkan bagaimana punya tanggung jawab yang tinggi. Nah, sementara si ibu memberikan suatu welas asih ya, kasih sayang. Nah, kemudian katanya yang ayahnya maksudnya itu dapat pengasuhan yang baik terhadap, memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak, prestasi akademis anak itu lebih bagus dibandingkan yang tidak. Kemudian perkembangan kognitifnya itu baik ya, karena memang dirangsang terus oleh ayah dan ibunya. Nah, kemudian tetapi kalau kita lihat anak yang tumbuh kembangnya dengan tidak ada, maksudnya kekosongan atau father hungry istilahnya, atau fatherless tadi ya, itu anak akan merendah, pendiam dia. Rendah diri, merasa minder ya dia, karena memang dilihat orang lain punya ayah seperti itu kan, kemudian dijemput oleh ayahnya, sementara dia sendiri tidak pernah merasa kasih sayang oleh ayahnya, kemudian dia akan merasa rendah diri, kemudian tumbuh psikologisnya tidak matang, jadi masih tetap kekanak-kanakan, dia tidak mandiri, Mbak Rita. Ini dampak yang hasil penelitian ya. Kemudian dalam belajar dia merasa kesulitan untuk fokus. Baik, Bu Nana, kita terima satu telepon lagi, Bu. Ya, silakan ya. Halo, selamat siang. Iya, silakan tambahan pertanyaan Uncu DP. Uncu DP ya. Iya, silakan Uncu langsung ke pertanyaan. Ya, pengen menanyakan, kan ada di dunia terbalik ya, sampai di sinetron juga. Oh iya. Yang jadi kepala keluarga dan ayah yang jadi rumah tangga, itu yang saya tanyakan ini. Baik, terima kasih Uncu. Cukup jelas. Itu. Makasih atas jawabannya ya Bu Nana. Saya Uncu DP dari 67 Kota Solo. Iya, Kota Solo sekampung Uncu. Oke, terima kasih Uncu. Ya, terima kasih. Jadi gini, dunia terbalik ya. Kalau saya berprinsip ya tetap suami ayah yang mencari nafkah ya. Jadi dunia terbalik, suami di rumah, istri yang pergi kerja, itu memang kalau menurut saya memang kurang bagus, karena kecuali kalau suaminya walaupun di rumah tidak bekerja seperti kantoran, tetapi dia menghasilkan uang, itu nggak apa-apa, karena itu kan cara mencari nafkah itu kan nggak ditentukan harus pergi kerja pagi pulang sore, tapi dia menghasilkan uang ya, karena dia punya pendapatan mungkin sebelum dia bisa saja dia punya perusahaan ya kan, dia punya usaha, tetapi tidak dia yang mengendalikan. Nah, bisa saja dia di rumah, dunia terbalik. Tetapi kalau betul-betul dia mengandalkan ya hasil jerih payah istrinya, keringat istrinya untuk dalam kehidupan sehari-hari, memang itu saya tidak sepakat itu, Mbak Rita. Ya, tetapi sepakat walau suami tetap bekerja dalam bentuk apapun, tidak harus pergi pagi. Tetapi walaupun pendapatannya sedikit daripada istrinya, itu sah-sah saja ya. Itu kan komitmen mereka berdua, itu kan nasib ya. Suami kan sebenarnya dia laki-laki pada sifatnya sebenarnya dia ingin mengayomi istrinya, ingin dia dihargai, nggak mungkin dia nggak dihargai. Tetapi pada istri yang suaminya pendapatannya kurang ya,
dan tapi dia masih bekerja, dia juga harus menghargai suaminya. Suaminya tetap menjadi kepala keluarga. Jadi artinya kalau menurut saya kepala keluarga itu tidak ditentukan oleh jumlah finansial yang dihasilkan oleh masing-masing mereka. Misalnya suaminya gajinya 5 juta, istrinya gaji 10 juta, terus berubah sekali langsung istri jadi kepala keluarga. Enggak, ini menurut saya. Ya kan Mbak Rita? Suami itu jadi imam dalam keluarga. Siapapun dia ya. Baik. Itu Mbak Rita. Baik, Bu Nana, ini hampir di penghujung kebersamaan kita. Tapi saya masih punya pertanyaan nih Bu Nana. Ini kan tadi optimalisasi peran ayah dalam keluarga. Nah, bagaimana caranya mengoptimalisasi peran ayah dalam keluarga ini? Kemudian Bu Nana mungkin juga bisa sampaikan di closing statement ini bagaimana membangun kesadaran diri ayah, kemudian juga para calon ayah ini Bu Nana dalam pengasuhan terutama. Jadi ini Mbak Rita ya. Jadi optimalisasi ini saya ini kan. Jadi artinya memang ayah tetap pertama kali itu mencari nafkah. Ya Mbak Rita, kemudian dianggap ayah itu dalam keluarga sebelum kita menikah itu kita ada komitmen peran itu sama-sama kita melakukan peran yang antara ibu dan ayah ya. Apakah itu di sektor domestik apa di sektor publik itu tergantung komitmen berdua, tetapi jangan artinya ayah itu adalah partner bagi ibunya. Kemudian ayah juga yang kita anggap sebagai pemimpin, ayah itu juga sebagai pelindung ya. Ayah juga sebagai pemberi teladan ya. Kemudian dia pemberi kasih sayang yang saya katakan tadi. Kemudian dia adalah yang mendidik ya keluarganya, memberi motivasi sehingga anaknya punya tanggung jawab, punya keinginan-keinginan yang lebih baik. Kemudian dia sebagai pembimbing, dia juga sebagai teman. Nah, jadi ayah sering juga ada cara-cara ayah itu yang otoriter, itu tidak bagus ya. Jadi anak ini memang dianggap sebagai teman ya. Nah kemudian ayah itu adalah orang yang selalu siaga untuk melindungi keluarganya. Itu peran ayahnya Mbak Rita. Iya, itu cara harus menjalin komunikasi yang intens dengan anak-anaknya. Itulah program yang saya katakan tadi 1821 ya 3 jam bersama keluarga. Kemudian kalau katanya ini cinta pertama ayah itu adalah cinta pertama bagi anak perempuannya dan berpikir idola bagi anak laki-lakinya, seperti itu Mbak Dita. Dalam surat dalam agama kita ya untuk ibu itu Al-Quran menyebutkan sosok ibu hanya 2 kali, sementara dialog dengan ayah ya dialog ini ya sampai 14 kali. Nah artinya banyak surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat Hud, Yusuf. Jadi artinya banyak kisah ayah dan anak dalam Al-Quran yang tanpa bawa sosok ibu, tanpa diberitahu pun sudah pandai berkomunikasi dengan anak. Tapi diharapkan ya agama kita mengingatkan ya, sedangkan laki-laki biasanya lebih sedikit bicara karena Allah perlu mengingatkan melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi artinya memang dalam agama Islam pun peran ayah sangat diharapkan untuk lebih lebih intens berkomunikasi dengan keluarganya. Kemudian yang kata Mbak Dita tadi bagaimana membangun kesadaran dalam diri ayah ya, dan calon ayah juga nih meningkatkan literasi ya, bagaimana cara mendidik anak ya. Sebelum dia menikah dia punya suatu dia jadi catin calon pengantin, mereka juga harus mendapat sosialisasi ya dari berbagai pihak, apakah dari pihak pemerintah atau dari lembaga yang resmi, dari lembaga Kementerian Agama. Jadi artinya memberikan sosialisasi tentang tanggung jawab bersama yang harus mereka pikul dalam mencapai tujuan keluarga berkualitas. Kemudian ketiga, dia komunikasi mereka harus terbuka di antara calon ayah dan ibu sebelum rumah tangga tentang bagaimana mereka akan berbagi peran dalam melaksanakan pola asuh yang baik bagi anak-anak mereka. Kemudian pelatihan atau parenting ya juga diharapkan bisa diberikan kepada calon ayah. Jadi pelatihan parenting ini sering yang dilakukan karena hanya ibu saja Mbak Rita, sementara ayah kurang berminat ya. Kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga harus mendukung bagaimana supaya ayah tetap berperan ya di dalam rumah tangga keluarganya. Kemudian regulasi pemerintah juga harus mampu mendukung terciptanya kehadiran sosok ayah dalam keluarga, misalnya memberikan cuti ketika dia melahirkan, tidak hanya 1 hari atau 2 hari, karena di luar negeri ada cuti diberikan sebulan ya, masih berbayar di suatu daerah di negara, ada cuti diberikan setahun walaupun tidak berbayar tapi boleh cuti dan bisa masuk kerja lagi. Ada yang di Jepang, ada yang di Korea yang lebih hebat,
1 tahun diberikan cuti kepada ayahnya, tetapi dia berbayar, Mbak Rita. Jadi artinya hal seperti itu perlu kita sebenarnya sudah ada konsep ya dari DPR RI, tapi nggak tahu saya sudah jebol apa tidak. Bagaimana cuti ya, masalah cuti dalam 6 bulan ya dalam keluarga seperti itu, Mbak Rita. Nah, kalau untuk calon ayah gimana nih Bu Nana? Ya. Untuk calon ayah? Ya, calon ayah artinya calon ayah itu harus diberikan pelatihan ya, bagaimana menjadi ayah yang baik. Karena memang sebenarnya sekolah untuk berumah tangga, berkeluarga itu tidak ada. Tapi bagaimana ya sikap dari pemerintah atau organisasi sosial yang ada merangsang ya si calon ayah juga mau ikut belajar bagaimana mendidik anak. Jadi artinya mereka berhasrat untuk mengikuti pelatihan tentang parenting. Jadi itu perlu sekali. Nah, kita giatkan karena budaya kita yang patriarki ini yang mengatakan bahwa laki-laki tidak perlu harus mengingat tangisan anak, tidak perlu ya membersihkan membersihkan anak, memandikan anak dan segala macam itu tidak perlu. Itu adalah pekerjaan perempuan. Sebenarnya tidak. Anak-anak itu juga masih butuh ya sentuhan dari bapaknya. Baik, Bu Nana, terima kasih sudah bersama di Bincang Siang Ibu. Karena keterbatasan waktu nih Bu Nana. Ya, ada sedikit Mbak Rita. Boleh? Saya mau mengatakan ya Mbak Rita, wahai ayah ya, kembalilah ke rumah. Jika Anda mau sebentar saja menemani anak belajar, bermain, membagi tugas bersama ibu, pastilah kita temui banyak anak hebat, sopan dan berkarakter kuat di jalanan saat ini. Oke.